masih barengan sama aku Dina Civrut. Welcome to my channel. Udah lama banget ya aku gak upload video, dan hari ini tanggal 1 Maret tahun 2022 aku bakalan menginformasikan, kasih informasi ke teman-teman semua bahwasanya di Hong Kong itu sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena adanya kasus Omicron yang melonjak sangat tinggi ya. Dan ini merupakan berita populer di Hong Kong. Tiap hari, tiap waktu, pagi, sore, siang, malam, beritanya tentang Omicron. Oke. Jadi di sini teman-teman sama seperti di Indonesia ya, bahkan lebih parah daripada di Indonesia karena kasusnya tiap hari muncul. Jadi membuat para warga di Hong Kong itu merasa gitu, stres ya. Lama-lama ntar bisa-bisa masyarakat Hong Kong ini depresi karena mereka tiap hari dengar berita yang negatif tentang Omicron gitu. Jadi gini, kasus Omicron ini mulai ada itu dari bulan Januari pertengahan. Bulan Januari pertengahan mulai ada kasus Omicron dengan terdeteksinya beberapa orang gitu yang dia pulang dari Amerika kemudian balik ke Hong Kong. Nah itu awalnya dari situ. Kemudian mulailah tuh kasus tiap hari naik melonjak, dan sampai hari ini tanggal 1 Maret 2022 terdeteksi kasus pasien Omicron sebanyak 34.446 pasien, 49 kritis, 66 serius, 87 meninggal per 24 jam. Sebenarnya sih ya, tingkat kematian pada Omicron ini nggak terlalu tinggi, hanya berapa persennya gitu. Tapi mungkin masyarakat Hong Kong ini takut karena yaitu efeknya kan, ada yang pusing, mual, muntah segala macam gitu, demam apa segala macam. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat Hong Kong. Jadi masyarakat Hong Kong yang punya CC itu menghimbau CC-nya untuk nggak kemana-mana atau di lockdown, sama seperti aku ya yang udah 2 bulan di lockdown, nggak lihat dunia luar, cuma lihat lewat jendela doang ya, lihat cumannya itu aja gitu loh. Dan aku udah dipingit selama 2 bulan. Nanti bulan Maret sampai April kayaknya aku juga bakalan tetap dipingit. Jadi total bisa jadi 4 bulan dipingit, jadi anak pingitan, tapi nggak dinikahkan, kasihan kan. Ya rasanya ki bosen piye ngono, tapi ya wis lah, kita ikut aja ya. Namanya juga kita ikut majikan, ya harus nurut ya. Buat teman-teman yang di lockdown, yang nggak dikasih libur, please tambahkan hati kalian, kuatkan mental kalian, jangan stres ya, dinikmatin aja. Yang penting bayaran nih, gajinya, lemburan nih, ya kan. Dan bentar, kok kudu gak angel men. Dan sebenarnya meskipun sudah di lockdown, cece yang sudah di lockdown atau yang sudah nggak boleh kemana-mana, nggak boleh libur, itu tetap aja ada yang kena gitu. Karena apa? Ya karena namanya aja virus ya, mereka tuh tersebar di semua ruangan. Namanya aja virus gitu, di mana ada udara di situ pasti hidup virus Omicron gitu. Dan itu nggak bisa kita hindarin gitu. Kita cuma bisa menghindarinya dengan cara menjaga kebersihan kita gitu kan. Terus menjaga daya tahan tubuh kita gitu dengan cara minum air putih yang banyak, air hangat gitu kan. Terus minum vitamin C gitu biar daya tahan tubuh kita stabil gitu. Jadi nggak kalaupun ada virus yang masuk itu daya tahan tubuh kita tuh bisa menghalau atau memerangi virus tersebut gitu. Karena apa? Virus itu cuma bisa mati atau hanya bertahan hidup inangnya sendiri tuh nggak punya kekebalan tubuh atau daya tahan tubuhnya tuh rendah gitu. Nah kenapa kita dihimbau untuk selalu minum air hangat? Karena virus itu adalah sel yang selnya itu diselimuti oleh lemak gitu kan. Nah secara logika lemak itu akan hancur dengan segala sesuatu yang panas
Nah, dari situlah kenapa kita dihimbau untuk banyak minum air hangat ya, karena itu untuk menghancurkan lemak yang ada di yang menyelimuti tubuh virus tersebut gitu. Oke. Yang paling parah itu terjadi ketika tanggal belasan lah. Itu kenapa? Karena karena suhu di Hong Kong itu sedang mengalami down, atau dalam bahasanya tuh suhu terendah yang terjadi di Hong Kong itu sampai 5 derajat Celcius. Dan pasien Omicron itu tidak mendapatkan ruang atau penanganan yang maksimal karena seluruh rumah sakit yang ada di Hong Kong itu penuh, teman-teman. Bayangin aja, mereka ditaruh di koridor-koridor, bahkan ada yang di halaman rumah sakit gitu, karena tempatnya udah penuh, udah full, jadi nggak bisa menampung pasien lagi gitu, kasihan di situ. Dan ditambah lagi dengan cuaca yang ekstrim ya, 8 sampai 5 derajat Celcius dengan kecepatan angin itu lumayan lah, seripit-seripit kenceng angin nih. Juk nek awak ki marai adem-adem piye ngono. Jadi paling parah itu. Dan sampai saat ini pun ya, tanggal 1 Maret ini aku dengar berita itu bahwa kamar jenazah itu sudah tidak mampu lagi menampung jenazah dari korban COVID gitu. Jadi bayangin aja gitu, kalau misalnya kamar jenazah udah nggak mampu menampung jenazah korban COVID itu, terus jenazahnya atau mayatnya tuh ditaruh di mana gitu kan. Bayangin aja itu. Dan kalau ini aku himbau nih, ada satu himbauan dari aku. Kenapa kita yang sudah vaksin sampai 3 kali vaksin dosisnya, 3 kali dosis vaksin itu sudah lengkap, sudah komplit, tapi ketika kita melakukan swab itu tetap aja positif? Ya iyalah ya, namanya aja vaksin. Vaksin adalah menginjeksikan zat atau bakteri atau kuman atau virus ke dalam tubuh kita untuk memerangi virus atau bakteri atau kuman atau penyakit yang nggak berguna di dalam tubuh kita. So otomatis kalau misalnya habis vaksin kita swab, otomatis hasilnya positif karena baru aja diinjeksikan ke dalam tubuh kita virus atau bakteri atau kuman tertentu. Jadi otomatis habis vaksin terus swab, otomatis hasilnya bakalan positif. Jadi untuk teman-teman yang habis vaksin, please jangan swab dulu, ntar hasilnya pasti positif, ntar dikira corona atau omikron ya, dan om-om yang lain. Ya Allah ya Robby. Jadi untuk teman-teman, aku menghimbau untuk teman-teman semua, jaga kesehatan kita ya. Kalaupun majikan kita tidak memperbolehkan kita untuk keluar, ya udah kita diam, duduk manis di rumah, kerja seperti biasanya. Jangan gugup ketika majikan bekerja di rumah, karena nanti tanggal 17 kabarnya akan ada lockdown, benar-benar lockdown di rumah selama 10 hari. Jadi majikan-majikan kita, bos-bos kita itu kerja di dalam rumah, di rumah maksudnya ya, nggak berangkat ke kantor, tapi homework. Bahasanya apa sih, aku nggak ngerti bahasa Jawa, bahasa Inggris ya, bahasanya apa ya, pokoknya kerja di rumah ya, kerja di rumah gitu, nggak berangkat ke tempat kerja, tapi mereka tetap kerja di dalam rumah. Dan aku sudah mengalaminya selama 3 minggu. Nonaku kerja di rumah, ya udah kita kerja aja gitu kan, nggak urusan. Oh ya, informasi lagi bahwa di Hong Kong ini teman-teman tidak boleh berkumpul lebih dari 2 orang. Tidak boleh berkumpul lebih dari 2 orang, karena nanti kalau ketahuan berkumpul lebih dari 2 orang akan kena denda sebesar $10.000 atau setara dengan 20 juta rupiah. 20 juta rupiah diweno polisi Hong Kong. Ayo eman dengan kutuk sapi. Diopeni ya enggak. Terus ada lagi, aduh rambutku kemana-mana. Terus ada lagi, harus mengenakan masker setiap kali kita berada di luar.
ya. Kalau kita ketahuan tidak mengenakan masker, tetap didenda sama 10.000 dolar Hong Kong atau setara dengan 20.000 atau setara dengan 20 juta rupiah. Oh iya, kalau udah lockdown kayak gini, ini masyarakat Hong Kong itu pasti kalap belanja. Itu aku lupa namanya apa ya kemarin ya, buying, kena virus buying ya, membeli secara besar-besaran karena khawatir nanti nggak ada toko yang buka, mereka nggak bisa makan, mereka nggak bisa cebok karena mereka ceboknya pakai tisu. Ya, jadi mobilitas sehari-hari sama sekali nggak ada gitu, makanya mereka kena efek atau kena virus buying kalau aku bilang. Oke lah, itu aja informasi dari aku. Nanti kalau ada informasi yang lain aku bakal kasih tahu ke teman-teman semua. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe yuk, dan di like, di share juga kalau menurut teman-teman video aku ini penting. Terus klik tanda loncengnya, aktifkan tanda loncengnya biar teman-teman tahu tiap kali aku upload video terbaru. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.